Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang turunan dan aplikasinya. Nah, sebelumnya kita harus mengerti dulu sebetulnya sebelum membahas soal, saya akan sampaikan terlebih dahulu beberapa poin penting yang harus diketahui dalam hal turunan. Nah, jadi kita lihat di sini ya materi kita hari ini turunan. Oke. Nah, di turunan itu kita punya beberapa formula ya, formulasi atau cara untuk melihat atau mencari turunan. Kalau fungsinya itu adalah fx-nya itu pangkat, ini aturan pangkat. Kita punya misalkan a x pangkat n seperti ini. Maka kamu akan punya di sini turunannya atau f aksennya. Ini notasi kita ya, di notasi yang akan kita gunakan untuk untuk materi sekarang menggunakan aksen itu sama dengan ini n yang ada di sini itu dikurangi satu pangkatnya kemudian dipindah ke depan. Jadi nanti kamu akan punya a n di sini simpan x pangkat n min 1. Jadi ini formula yang cukup umum ya, yang akan digunakan dalam mencari turunan ya, dalam mencari turunan. Oke. Kemudian dari sini ada perumuman dari bentuk ini, perumuman dari bentuk yang formula dasar ini. Kalau kita punya misalkan Y adalah suatu bentuk yang itu bentuknya ada A-nya koefisien saja, konstanta. Kemudian ada satu fungsi, kotak misalkan. Ini biasanya diambil dari fungsi yang komposisi. Biasanya diambil dari fungsi komposisi bentuknya. Ini misalkan A kotak pangkat N. Ya, kotak ini isinya fungsi komposisi ya. Nah, ini kalau kita punya seperti ini, maka Y aksennya itu adalah kita akan mengkalikan di sini A dengan N seperti biasa. Lalu kotak tersebut kita ambil. Kemudian di sini N-nya sama dengan yang atas, N pangkat min 1, N-nya dikurangi 1 seperti halnya yang ini tadi ya. Ini bentuknya sama kan, mirip, tapi karena ini kotak yang dia dua fungsi jadi atau merupakan fungsi komposisi, jadi kalian turunkan bagian dalamnya yaitu kotaknya ini, kalikan dengan turunan kotaknya. Nah, ini biasanya disebut sebagai aturan rantai. Ya, kalau kamu ketemu dengan yang seperti ini namanya aturan rantai. Nanti kita akan lihat di beberapa soal yang mengaplikasikan aturan rantai dan ada juga yang mengaplikasikan bentuk umum gitu ya. Nah, ini bentuk formulanya. Sementara yang berikutnya kita harus juga mengetahui mengenai sifatnya. Sifat-sifat turunan. Yang pertama, sifat turunan kalau kamu ketemu dengan konstanta, kalau kita ketemu dengan Y sama dengan suatu konstanta ya, akibatnya kita akan ketemu dengan turunannya adalah 0. Y aksennya 0. Ini C-nya di sini konstanta ya. Ini konstanta. Kemudian kalau yang berikutnya yang kedua ya, misalkan kita mau atau kita punya Y-nya itu adalah perkalian dengan konstanta. Ini C perkalian dengan F. F-nya adalah suatu fungsi. Maka dari sini kita akan punya turunannya Y aksennya itu adalah C dikalikan dengan F aksen. Seperti itu turunannya. Kemudian yang ketiga, kalau kita punya bentuk yang misalkan Y-nya itu adalah
fungsi penjumlahan atau pengurangan, katakanlah ini adalah dia terdiri dari dua buah fungsi fx dengan plus min, ini menyatakan operasi jumlah atau operasi pengurangan dengan gx, maka kalian harus mencari untuk turunannya, yaitu adalah kamu turunkan satu persatu. F aksen turunkan, lalu G nya juga kamu turunkan. Berisik anak. Kemudian apa yang kita akan lakukan kalau kita punya yang fungsinya y itu adalah hasil kali dua buah fungsi fx dikali dengan gx. Ini hasil perkalian. Maka turunannya, ya, kamu turunkan dulu yang pertama, ini adalah f aksen x, ya, dikalikan dengan gx, kemudian ditambah dengan di sini fx yang tidak diturunkan dikalikan g yang diturunkan. Nah, seperti itu. Ini kalau bentuknya bentuk yang perkalian, ya. Kalau si fungsinya itu adalah perkalian dari dua buah fungsi. Oke, kita lanjutkan. Oke. Bagaimana kalau fungsinya itu ternyata terdiri dari hasil bagi? Nomor 5 ini pembagian. Jadi kalau kamu punya fungsinya y sama dengan, ini adalah hasil bagi fx dengan gx. Ini salah. Y sama dengan fx dibagi gx. Nah, maka kita punya turunannya adalah y aksennya adalah turunan pertama dari f dikalikan dengan g dikurang, yang ini dikurangi, kalau yang tadi dijumlah f aksen g, kemudian yang ini adalah fx dikali dengan turunan dari si g nya itu sendiri dibagi dengan g x kuadrat. Ini ada juga yang menggunakan u v, ya itu terserah, itu cuma notasi saja, ya. Itu hanya bentuk notasi saja. Jadi tidak menjadi masalah kalau di bagian ini menggunakan u ataupun menggunakan f, ya. Itu adalah beberapa catatan yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita mengerjakan beberapa soal. Kemudian di soal itu ada istilah apa? Ada istilah fungsi naik, ya. Fungsi naik. Nah, kalau kita punya fx yang kontinu, fx ini adalah fungsi kontinu, maka si f ini, f atau fungsi f ini dia akan naik jika apa? Jika turunan pertamanya adalah kurang dari 0. Ini. Untuk interval itu kadang-kadang ada referensi yang membuat titik pembuat nolnya juga diikut sertakan. Ini salah. Harusnya lebih besar dari 0. Ya, turun karena ini naik. Nah, kalau turun, jadi ini f yang pertama, ini fungsi naik atau turun. Kita kasih ini judulnya, naik atau turun. Nah, kalau yang kedua ini yang harus kita ketahui secara singkat, fx ini dia turun, ya. Turun pada saat kapan? Pada saat turunan pertamanya ini negatif. Nah, antara positif dan negatif tentu di situ ada x yang membuat mereka 0 sebenarnya. Nah, itu di buku Parcel sih Purcell itu diikut sertakan pada fungsi naik, ya. Tapi terserah lah, di beberapa mungkin di option ada yang mengikutkan ada lebih besar atau sama dengan, ada juga yang mungkin lebih besar saja, yaitu ya sama-sama naik di situ. Nah, kemudian ini fungsi naik turun, ya, yang perlu kalian ketahui. Kemudian di situ juga materi di
persamaan garis singgung di soal-soal yang sudah dikerjakan oleh kalian. Persamaan garis singgung. Nah, persamaan garis itu, sorry ini PSG kenapa ya? Ini persamaan garis singgung PGS harusnya. Nah, persamaan garis singgung di sini sama seperti yang sudah kita bahas ya. Di awal itu ada persamaan garis ya. Y min Y1 sama dengan di situ ada gradiennya M, katakanlah di situ dikali dengan X min X1. Nah, ini adalah persamaan untuk garis singgung mencarinya. Tapi perhatikan apa yang hubungannya dengan turunan yang sekarang, materi sekarang. Nah, materi sekarang di sini kalau saja jika persamaan garis singgungnya itu adalah di titik, jika persamaan garis singgung itu ada di titik, ini perhatikan di titik X1 Y1 pada kurva, ingat ini pada kurva Y. Nah, ini pada kurva Y, maka M-nya itu adalah atau gradiennya, maka gradien garis singgung, gradien garis singgungnya itu garis yang ini Y min Y1 itu adalah turunan pertamanya di titik itu. Nah, ini yang harus kalian pahami. Jadi ilustrasinya seperti ini. Kalau kita punya suatu kurva, ini ada kurva ya. Ini ada kurva. Kemudian nanti di sini ada satu titik. Ini titiknya tadi adalah X1 dengan Y1. Ini titik X1 dengan Y1. Nah, lalu kita mau membuat garis singgung di situ. Ada garis yang menyinggung di sini. Nah, di sini. Nah, kan pertanyaannya adalah apa persamaan garis ini, begitu kan? Nah, ini persamaan garis ini apa sih gitu. Nah, jadi di sini Jody menguap aja. Persamaan garis ini kita bisa kita bisa cari dengan bentuk yang ini. Jadi ini adalah Y sama dengan Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, seperti itu. Nah, perhatikan di sini. Kurva ini kan dia adalah satu kurva. Pasti dia punya persamaan Y sama dengan sesuatu. Ini adalah satu fungsi fx misalkan. Nah, maka M-nya yang ada di sini itu adalah Y min Y1 sama dengan M-nya itu adalah turunan si Y atau di sini adalah Y aksen. Tapi yang dievaluasi di X1. Ya. Ini saya pindahin kali X min X1. Ini perkalian. Nah, jadi kita bisa punya persamaan garis singgung seperti ini. Nah, itu materi yang ada di hasil atau di soal-soal yang kemarin dikirim. Jadi materinya ini sudah saya jelaskan dan tentunya kalian juga sudah mencari terlebih dahulu kan sebenarnya, karena diharapkan setelah ini kan kamu sudah punya jawaban kan, atau bahkan sebelum ini pun kamu sudah punya jawaban sebenarnya. Oke. Ada juga di tugas itu ada juga pencarian nilai maksimum dan minimum. Max dan min ya. Nilai maksimum dan minimum. Nah, ini terjadinya kapan? Ya. Ini kita bisa lihat bahwa nilai maksimum dan minimum itu kita punya di turunan pertamanya. Jadi kalau kita punya fungsinya adalah fx, ini ada fx adalah satu fungsi ya. Ini fungsi. Tentu di ini kita asumsikan continue. Nah, si f ini atau maksimum ini terjadi pada saat atau minimum terjadi pada saat f aksen x sama dengan 0. Tentu ini yang
saya bahas hanya nilai yang berhubungan dengan turunan. Biasanya ini disebut sebagai titik X-nya itu, X disebut sebagai titik stasioner. Nah, tentu kalau untuk calon maksimum atau minimum itu biasanya ada 3 ya, titik kritis namanya. Yang pertama itu adalah, atau saya tulis saja di sini juga, ada 3 bahan atau calon dia maksimum atau minimum, itu namanya adalah titik kritis. Titik kritis itu isinya ada 3. Yang pertama adalah titik stasioner. Stasioner itu mana? Titik stasioner itu yang ini tadi ya, turunan pertamanya 0. Kemudian yang kedua itu adalah titik singular. Apa itu titik singular? Titik singular itu titik di mana fungsinya itu tidak punya turunan atau turunannya tidak terdefinisi ya. Tidak akan saya detailkan. Kemudian yang ketiga ini adalah nilai batas atau titik batas atau batas interval. Nah, ini adalah calon-calon untuk nilai maksimum atau minimum. Bagaimana cara kita mengetahui apakah dia maksimum atau minimum? Kalian bisa lihat dari ini contoh grafik ya. Contoh garis bilangan. Misalkan ini ada titik stasioner, di sini ada 1 dan 2. Ini katakanlah A dan B. Nah, ini saya ambil turunan pertama ini. Kurva atau garis bilangan untuk turunan pertama. Kalau sebelum A ini positif, artinya turunan pertama ini kan berarti positif, maka F-nya naik di sini. Fungsinya naik. Kalau F-nya naik di sini, kemudian setelah di antara A dan B ini turun, F-nya turun, ya, maka plus ini A ini adalah titik stasioner untuk maksimum, ya. Ini kan jadi maksimum di sini. Jadi ini naik, fungsinya adalah naik, kemudian turun. Ini berarti ini titiknya untuk calon maksimum. Jadi FA ini adalah nilai maksimum. Nah, berbeda kalau ini dari sini misalkan tandanya udah negatif ya. Jadi fungsinya turun. Kemudian setelah B misalkan ini naik gitu. Jadi kita periksa dulu ini. Nah, kalau dari setelah B-nya naik, maka ini kan turun, fungsinya turun, kemudian naik. Nah, ini turun naik berarti seperti ini kondisinya, maka titik B ini adalah calon untuk nilai minimum. Berarti FB, ya, FB itu adalah nilai minimum. Oke. Nah, sementara itu mungkin materi yang akan dibahas ya dalam pengerjaan soal ya. Dan nanti kita lihat aplikasinya dari turunan. Jadi tidak hanya mencari turunan saja, kita juga di situ mengimplementasikan dalam masalah-masalah yang melibatkan aspek turunan gitu. Kita lihat nomor pertama. Ini contoh yang pertama ya. Ini kan yang dikerjakan mungkin oleh kalian ya. Kalian sudah mengerjakan ini. Ada yang udah jawabannya apa di sini? A, Pak. Iya, oke. Harus memang udah ya, harusnya ya. Jadi ini menggunakan aturan yang tadi, aturan rantai. Perhatikan kita punya fx-nya. Fx-nya adalah sama dengan di sini 2 min 6x pangkat 3 ya. Ini pangkat 3. Nah, berarti di sini turunan pertamanya adalah tadi. Ini anggap sebagai kotak. Ini kotaknya. Ya, jadi kamu buat di situ 3, kemudian kotaknya masih tetap 2 min 6x dikali turunan yang ada di kotak. Ini kalau kamu turunkan lagi terhadap x itu adalah min 6 ya. Jadi kita punya 3 kali min 6. Jadi min
sorry, ini ada 3 min 2, 3 min 1 jadi pangkat 2 ya. Jadi kita punya min 18, kemudian 2 min 6x pangkat 2. Jadi jawabannya adalah A ya. Betul di situ. Oke, ini jawabannya. Ini yang betul. Oke, di sini ada pertanyaan? Enggak ya? Masih sederhana ya? Ini sampai nomor berapa? Sampai nomor 6 kalau nggak salah masih mencari turunan. Tapi kesananya itu adalah aplikasinya, mencari garis singgung. Biasanya yang muncul itu adalah garis singgung gitu. Liana ngerti, Liana? Ya, Pak. Oke. Ngerti. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Oh, ini masih nomor yang tadi. Oke, ini nomor 2 itu adalah soal UMPTN ya ini ya. Ini kita ambil Y-nya tadi, Y sama dengan 1 min X kuadrat. Coba perhatikan ini adalah karakter dari tadi adalah sifat-sifat dari turunan. Ini kan kalau kita bilang fx atau kamu bisa juga bilang ini adalah u-nya misalkan, kemudian yang ini adalah v-nya ya. Jadi kita punya u aksennya apa? U aksennya apa, Dian? Diana? Vaksinnya 3x. 2 kali 1 min x pangkat 1 kali min 1 kan? Iya. Nah, min 1-nya saya tulis di sini ya. Paham ya? Min 2 ya. Paham ya? Saya tidak nulis detail nih. Kemudian di sini kita lihat V-nya. V-nya apa? V-nya tadi 2x plus 3. Ya, 2x plus 3. Jadi V aksen di sini adalah berapa? Berapa V aksen? 2 ya. Oke. Walaupun kita di online, harus punya rasanya offline ya. Kamu ketemu dengan saya ini ya. Oke. Ya. Berikutnya, tadi itu kita punya formula atau karakter kalau sifatnya dari perkalian. Kita punya Y aksen. Kalau dari perkalian itu formulasinya adalah U aksen V, begitu kan? Ditambah dengan V aksen U. Gitu. Jadi kita punya U aksennya apa? Tadi kita udah hitung di sini U aksennya. Jadi kita punya di sini adalah min 2 1 min X. Oke, kali V. V-nya siapa? V-nya tadi adalah 2X plus 3. Kemudian di situ kita punya apa? V aksen. V aksen tuh siapa? Tadi 2. Jadi ini plus 2 dikali dengan U. U-nya apa? U-nya adalah 1 min X kuadrat. X dikuadratkan ini ya, dalam kurung dikuadratkan. Oke, untuk mengarah ke jawaban ini bagaimana? Kemana ini? Jawabannya apa sih? C, Pak. C ya. Yang ini berarti. Untuk mengarah ke sini, kita coba perhatikan. Ini ada 1 min X. Ini ada 1 min X. Ini ada juga 1 min X. Jadi kita faktorkan. Ini min 2 dengan jadinya kita punya ada atau ya ini 2x plus 3 terlebih dahulu. Ini kita keluarkan. Ini kita kasih kurung aja kali ya. Nah, seperti ini. Kemudian ditambah dengan 2 kali 1 min X di sini. Yang ini ya dari sini. Oke. Kemudian dikali dengan 1 min X. Ya kan? Jadinya sama ya dengan yang atas. Karena yang atas ini kan 1 min X kuadrat. Berarti ini saya bisa nulis 1 min X di sini. 1 min X. Nah, bagian ini kan kita bisa operasikan. Ya, bagian ini kita bisa operasikan jadinya apa? Di sini kita punya misalkan ini jadinya min 4x min 6 ditambah 2 min 2x ya. Oke. Coba kita
Ini 1 min X. Ini apa yang terjadi? Jadinya kita punya min 4X dengan min 2X kita jumlahkan jadi min 6X. Kemudian ini min 6 dengan plus 2 itu jadinya berapa? Min berapa? 6 ditambah 2, min 6 tambah 2 jadi min 4. Ya. Oke, min 4. Ini ada 1 min X. Oke. Ini kalau minnya kita keluarkan, atau jadi kita buat faktornya 2, min 2, yang ini kan menjadi 3X, ya, plus 2 kan. Nah, ini udah mengarah ke jawaban nih. Ini 1 min X. Oke, berarti kita punya, ini minnya kita buat, ini negatif kan. Kita di sini di option itu nggak ada yang negatif. Nah, ini kita lihat di sini kamu bisa buat menjadi 2 kali 3X plus 2. Coba. Ini ada jadinya X min 1. Yang mana ini? Ini jadinya, atau ini ke depan kan ya, jadinya 2X min 1. Ada nggak ini? 3X plus 2. Oke. 2 kali, coba perhatikan yang mana. Oh, yang D ternyata. Tadi siapa yang jawab C? Kok beda Pak? Sama saya? Oh, beda. Ya berarti itu ada yang keliru. Coba perhatikan. Coba di mana yang salah? Ini jawaban saya. D di sini ya. Jadi kamu ketemu dengan ini. Mungkin ada di tanda lah. Coba ada yang sama dengan jawaban ini. D, siapa? Yang jawabannya sama? Ya Pak. Sama semua? Ya Pak. Sama salahnya. Atau udah sama ya? Ya udah, kalau udah sama baguslah. Oke, ada pertanyaan nggak di sini? Sampai nomor yang ini ada pertanyaan nggak? Hah? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjut nih. Salah Pak, di mananya ya? Punya kamu salah? Siapa Iya, yang Pak. salah? Saya semua. Samuel, di mana kamu salahnya? Bentar Pak. Hati-hati nanti dikoreksi lagi aja. Ini direkam nggak Pak Ocha? Direkam, Pak. Oh iya, barangkali nanti ini siswanya mau minta filenya mungkin biar Siap. terlihat. Ada direkam gitu. Ya, ya. Baiklah. Kalau begitu saya lanjutkan aja ya, karena ini online ya. Bedanya dengan offline itu nggak pakai kuota kalau offline. Kalau ini. Bentar. Ada bertanya tuh. Oh, ada yang nanya. Siapa? Ayo. Oke Pak. Samuel. Itu, iya. Kenapa jadi min 2? Ini. Iya. Oke, ini berasal dari U aksen ini. U aksen kan? Ini berasal dari U-nya kan tadi kita punya U-nya apa? U-nya adalah, oh kamu di situ ya, posisi salahnya ya. 1 min Iya. X kuadrat, begitu. Ya kan? Berarti U aksennya apa? Kalau kita punya U-nya seperti ini aturan rantai seperti yang di nomor 1 tadi. Berarti ini 2-nya ke depan, 2. Kemudian 1 min X dikali apa? Dikali min 1. Turunan dalamnya. Ya. Oke, udah berarti udah ketemu. Saya kira jadi 1 min X dikali 1 min X Pak. Oh enggak, itu harus diturunkan dalamnya kan? Kotaknya itu yang tadi di rumus pertama itu kotaknya harus diturunin. Iya Pak. Oke. Makasih Pak. Ya, kita lanjutkan ke nomor berikutnya, nomor 3. Nah ini masih apa namanya terhalang, ini punya saya terhalang oleh ini, saya tutup dulu. Oke, dari ya, ternyata itu cuman dari aja.
Ya, perhatikan kita punya fungsi. Fungsinya adalah fx. Ini pembagian. Jadi kita belajar ini semua materi yang tadi dibahas itu saya sampaikan terlebih dahulu sebelum kalian mengaplikasikannya. Di bagian pertama itu kita berlatih dulu penurunannya. Karena kalau di sini tidak lancar, bagian penurunannya tidak lancar, akibatnya nanti ke aplikasinya apalagi gitu. Tidak lancar. Lebih tidak lancar lagi gitu. Nah, kalau kita punya fx yang merupakan hasil bagi seperti ini, fx-nya adalah merupakan hasil bagi 3x min 1 per 1 plus 2x. Maka di sini kita punya, anggaplah ini u-nya adalah 3x min 1 ya. Maka u aksen kan tahu di sini adalah 3 ya. Kemudian v-nya itu adalah di sini 1 plus 2x. Maka v aksennya berapa? V aksen 2 ya. Oke. Sehingga dari sini kita punya f aksen itu adalah f aksen x itu adalah tadi formulasinya ya, mungkin masih ingat, u aksen v dikurangi dengan v aksen u. Itu dibagi dengan v kuadrat. Nah, kita tinggal substitusikan saja semua nilai ke dalam bentuk ini. Jadi u aksennya berapa? U aksennya tadi 3. Kemudian V-nya adalah 1 plus 2x. Kemudian min V aksennya di situ adalah 2. Kemudian U-nya adalah 3x min 1 ya. Dibagi dengan V aksen. V aksennya berapa? V-nya adalah 1 plus 2x dikuadratkan. Oke. Tapi yang ditanya apa? Yang ditanya adalah nilai dari di sini soalnya. Nilai dari f aksen 2. Berarti kalau begitu kita sebenarnya nggak perlu susah-susah. Ini harus diubah ke dalam bentuk yang apa gitu ya, yang di atasnya dioperasikan ya, nggak perlu. Cukup kamu ganti saja x-nya dengan 2. Jadi kita langsung evaluasi aja f aksen di 2 itu berapa. Ini kita tinggal hitung 3, kemudian ini 1 plus 2 kali 2 gitu ya, dikurangi di sini, ini ada kurungnya kurang 1, 2, ini 3 kali x-nya 2 dikurangi 1 di situ, dibagi dengan 1 plus 2 kali 2, ini dikuadratkan. Oke. Sorry, ini bukan angka 3, ini kuadrat. Nah, jadi kita punya di sini adalah 3, ini 1 ditambah berapa nih? 4 berarti tambah 1 jadi 5 di sini, dikurangi dengan 2. Yang ini adalah 6 dikurangi 1 ya. Berarti 5 juga. Betul? Ya, dibagi dengan ini 1 ditambah 4 berapa nih? 4 jadi 5 dikuadratkan jadi 25. Maka kita punya di sini hasilnya adalah 15. Ya, 15 dikurangi 10 dibagi 25, atau kita bisa nulis ini adalah 5 per 25, atau kita sederhanakan bagi 5 menjadi 1 per 5. Oke, ini adalah jawabannya, yaitu yang D. Siapa yang dapat D? Betul semua? Ya. Betul ya? Oke, sampai ke nomor 3 ini lancar. Beberapa tadi yang mungkin ada error aja di bagian awal. Udah ya, nggak ada yang nanya ya di sini ya. Nah, ini dianggap bahwa kalian sudah memahami aturan main turunan, baik itu dari bentuk yang perkalian ataupun pembagian, ya. Materi pembagian, kemudian ada juga yang aturan rantai gitu. Dianggapnya sudah familiar dari 3 soal ini ya, dan udah dilatih seperti itu. Di soal-soal ini harapannya kalian bisa mengerjakan itu dengan baik. Nah, lalu di nomor 4 ya, kita akan melihat aplikasinya yang tadi kita bahas, naik atau turun gitu. Perhatikan di sini. Ya. Kita punya interval masalah ini ya, masalah bahwa fx-nya itu naik di mana gitu.
harapannya kan gitu. Interval-interval di mana fungsi f ini naik adalah, nah, jadi kita akan mencari intervalnya. Fx yang kita tahu itu adalah 2x pangkat 3, kemudian dikurangi berapa? 9x kuadrat ditambah 9x dengan plus 12x. Maka di sini turunan pertamanya, kan tadi naik itu apa? Naik itu adalah turunan pertamanya positif gitu ya. Turunan pertamanya positif ini di materi awal yang tadi ya. Nah, berarti dari sini kita turunkan aja bagian ini f aksen x ya. Cara menurunkan seperti yang pangkat tadi, ini berarti jadi berapa? 6. 6x kuadrat min ini 18x 18 plus plus 20. 12. Oke. Nah, kalau kita ini harapannya kita akan mencari yang naik seperti ini, maka kita punya di sini adalah 6x kuadrat min 18x plus 12 ini. Oh sorry, naik itu sorry ini. Aduh, kok ini salah ini. Harusnya lebih besar. Difaktorin kan? Ya, ini lebih besar. F aksen X lebih besar dari 0. Nah, ini tadi tandanya salah. Harusnya lebih besar dari 0, bukan kurang dari 0. Nah, ini berarti lebih besar dari 0 karena kita mau mencari yang naik ya. Ini kalau kita bagi dengan 6, itu kan nilainya positif, jadi tidak berubah tanda. Seperti yang sudah kalian pelajari di materi yang sebelumnya, bab pertidaksamaan, maka ini tidak berubah tanda, kita bagi dengan 6. Jadi x kuadrat min 3x plus 2 lebih besar dari 0. Jadi seperti itu. Nah, ini kita faktorkan jadi berapa? Faktornya x min X min 1, X 2, min 2. x min 1. Jadi kalau dikalikan ini hasilnya 2, ya oke, ini sama dengan 0. Kita di sini dalam rangka mencari pembuat nolnya. Jadi pembuat nolnya adalah 2 dan atau 1 gitu ya. 2 atau 1. Nah, setelah ini kita apakan? Kita cari di garis bilangan. Ya. Jangan langsung dari sini kamu x min 2, x min 1, ini dianggapnya x lebih besar 2, di sini x lebih besar 1. Jadi nanti akan bermasalah di situ. Nah, maka kita buatlah garis bilangannya. Di sini titik pembuat nolnya apa aja? Tadi ada 1 dan ada 2 gitu ya. Ada 1 dan ada 2 di situ. Perhatikan, kita ambil tandanya. Yang di sebelah kirinya 1 itu ada angka berapa? Misalkan kita ambil titik sampel, titik uji, ada angka 0 ya. Kalau 0 itu berarti di sini 0. Ini yang akan kita periksa. 0 min X min 2 dengan X min 1 ini 1. ya, sama dengan 0 ini seperti ini. Nah, Min kalau sama X min 2 ini berarti apa? Negatif apa positif? Min. Positif. Min. Ini kalau 0 dikurangi 2 negatif, 0 kurangi 1 negatif, hasil kalinya berarti positif ya. Oke. Di sini apa? Negatif dan di sini positif. Ingat aja waktu dulu kalau misalkan di persamaan kuadrat, ini kita punya persamaan kuadrat nih. Ya. X kuadrat A-nya itu adalah positif 1. Maka ini adalah kurva yang terbuka ke atas seperti ini kan. Dengan titik potongnya di sini pembuat nolnya adalah 1 dan 2. Maka di sini adalah positif, di sini adalah negatif, di sini adalah positif. Ini karena kurvanya kan ada di atas sumbu X, ini ada di bawah sumbu X, dan ini ada di atas sumbu X. Jadi positif, negatif, positif. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa di mana dia naik? Ya, daerah sini berarti. Plus 2. Ya. Yang positif aja, dari 1 ke kiri, dari 2 ke kanan, ya kan? Atau kita bisa tulis dengan dari X kurang dari 1 atau X lebih besar dari 2. Yang mana ini? Pak. Ini. Oke. Udah ada yang betul sampai sini? Ada Pak, saya dengar. Ada betul semua. Ada yang salah? Nggak ada. Diana betul? Betul, Pak. Samuel? Betul Pak. Oke, Jody? Yang lain? Betul. Baik, kalau ada pertanyaan di sini? Belum Pak, angkat nomor 5. Belum ya? Oke, kita lanjut.
Oke. Ya, nomor 5. Grafik fungsi fx sama dengan ini naik. Ini perlu dibahas atau enggak ya? Sama aja kan dengan yang tadi ya? Bahas Pak, bahas. Bahas. Bahas Oke, Pak, kita nggak bahas. ngerti. Oke. Nah, ini kan kita punya fx-nya biar leluasa di sini ya. Di sini. Akar X. Ini fx-nya adalah sama dengan akar dari x minus 2. Nah, akar bentuknya ini bisa diubah kan? Waktu di materi eksponensial, kalian belajar bahwa akar itu adalah pangkat setengah. X min 2 pangkat setengah di sini ya. Ya. Nah, ini kan kalian sudah tadi bisa menurunkan dengan aturan rantai tadi ya, bahwa turunan dari sini apa? F aksen X-nya adalah setengahnya maju ke depan tadi, kemudian yang Min ini dua. X min 2, setengahnya ini N kan, jadi kurangi 1, jadi setengah kurangi 1 dikali dengan 1 di sini, karena turunan dalamnya kan 1 ya, turunan dalamnya 1, maka kita punya ini hasilnya adalah setengah X min 2 pangkat min setengah. Pangkat min setengah itu apa sih? Dia pangkat yang ada di bagian bawah sini. Jadi 1/2 akar X min 2. Nah, ini jawaban, bukan jawaban. Ini adalah turunannya, fungsi turunannya. Ya. Perhatikan kapan dia naik. Ya, kapan dia naik. Dan waktu di akar ini 1 itu positif, ya kan? Saya tulis di sini misalkan f aksen X, saya tulis ulang sama dengan 1/2 akar X minus 2. Nah, 1 ini udah positif. 1 ini jelas, bagian ini udah positif. Ini udah positif. Ini pun akan positif. 2 itu sudah positif. Dan pemetaan atau hasil dari akar itu selalu positif. Ini juga positif. Dan ini artinya F aksen ini syaratnya hanya dia bisa naik kalau F aksennya terdefinisi. Karena ini selalu positif. Nah, sekarang F aksen ini terdefinisi kapan? Nah, di situ ada akar X minus 2. Nah, akar ini selalu dia terdefinisi kalau bagian yang diakarkan ini adalah positif. Maka X min 2 haruslah positif. Jadi syaratnya agar dia naik, di sini ada naik ya. Ya. Agar dia naik, maka syaratnya adalah X lebih besar dari 2. Udah cukup ini saja. X lebih besar dari 2. Jadi jawabannya di sini adalah E. Oke, ada pertanyaan? Kenapa yang diambil yang akarnya? Kenapa? Kenapa yang diambil yang akarnya? Agar fungsi ini terdefinisi, karena ini perhatikan ini sudah positif. 1 ini atau bagian pembilang pembilangnya, numeratornya udah positif kan? Denumerator ataupun penyebutnya juga sudah positif. Ini ada angka 2. Hasil akar ini juga pasti positif, ya kan? Ada nggak pemetaan hasil akar ke negatif? Nggak ada kan? Ya, hasil akar ini adalah positif. Jadi ini udah positif, sebenarnya positif dibagi positif adalah positif. Maka ini selalu lebih besar dari 0. Tapi pertanyaannya, turunan ini terdefinisinya di mana gitu, ya? Nah, untuk masalah terdefinisi itu masalah domainnya, ya. Di situ adalah di sini mempunyai X kurang dari X min 2-nya harus lebih besar dari 0. Kenapa X min 2-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena ini ada di bagian bawah, ya. Ada di bagian bawah. Jadi kalau di bagian denumerator itu tidak boleh 0 karena nanti akan terjadi pembagian dengan 0. Waktu di domain fungsi dan belajar fungsi, kalian mungkin mengetahui apa yang akan dihindari, apa yang harus dihindari. Yang pertama adalah pembagian dengan 0, ya kan? Pembagian 0. Kemudian yang kedua apa? Bentuk akar negatif. Itu yang harus
hindari. Yang harus dihindari bentuk akar negatif. Oke. Itu yang harus dihindari. Jadi di sini bentuk akarnya jangan sampai negatif. Ini harus positif dan sekaligus menghindari juga Positif. dengan pembagian dengan 0. Akibatnya ini harus lebih besar dari 2 di sini. Oke, kenapa diambil akar? Karena itu yang rentan terhadap pendefinisian fungsi atau dia terdefinisi atau tidaknya fungsi turunan pertamanya di mana gitu. Karena harus positif kan. Oke, ada pertanyaan lagi? Bahkan dari syarat ini pun sebenarnya dari syarat fungsinya pun fungsi f naik ini ada di syarat ini kan juga sudah dijelaskan sebenarnya bahwa x itu harus lebih besar dari 2 sebenarnya di sini. Tapi di sini boleh 0 kalau yang ini kan untuk agar f ini terdefinisi ya. Boleh 0, tapi ketika di sini tidak boleh 0. Kenapa? Karena dia ada di bagian denumerator. Tidak boleh terjadi pembagian dengan 0. Ada pertanyaan? Jawabannya E ya. Cukup ya? Cukup ya? Cukup. Oke. Itu nomor 5 ya.